Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ini, tanggal 22 Agustus 2021. Kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Sanggup Tuhan minadi Solomon oton dini debatake uhir patik nuturohakinon oton dini debatake bereng sihol hudi haroromi Walohoro dahi sarton diki Didihon matu awona pini Oton didi debataki Datang dan penuhilah hidupku Ya Roh Kudus, Roh Tuhanku Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada minggu ini dari kitab Mazmur 34 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah ini adalah orang benar di mata Tuhan. Ada satu lirik lagu sekolah minggu yang pernah kita dengar, demikian teksnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Teks ini sangat pendek, namun sangat dalam artinya. Mengingatkan kita bahwa Tuhan Maha melihat apa yang kita perbuat. Perbuatan yang baikkah atau yang jahatkah? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian Daud dalam nats khotbah ini, agar orang yang percaya pada Tuhan supaya takut pada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 12. Daud mengajarkan hal ini karena hidupnya dilandasi dengan takut akan Tuhan. Kendati pun dia menghadapi permasalahan berat dalam hidupnya, tapi tetaplah dia berpegang teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar
di mata Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan memperoleh pengetahuan. Saudara-saudariku, bagaimana gambaran orang yang takut akan Tuhan? Ada 3 kriteria. Yang pertama, menjaga lidah. Pada ayat 14 dikatakan adalah, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita teringat dengan ungkapan bahwa lidah tak bertulang. Mudah sekali mengucapkan segala sesuatu dari mulutnya kepada orang lain tanpa menjaga perasaan orang lain. Apakah itu keluarga, teman, saudara? Hal itu akan berdampak trauma atau amarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, seperti dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Pastikan yang keluar dari mulut kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Itu sangat penting. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hidup ini sebuah pilihan. Dengan takut pada Tuhan, maka mampu untuk menjauhi yang jahat. Misalnya tidak tergoda dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Yang ketiga, carilah perdamaian. Perdamaian itulah misi Kristus, karena Dia datang untuk membawa damai di tengah-tengah bumi ini. Kemudian itulah juga yang diwariskan Kristus kepada kita sebagai orang yang percaya, agar hidup kita penuh dengan kedamaian, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, dan damai dengan Tuhan. Ketiga kriteria inilah yang gambaran dari orang yang takut pada Tuhan. Ketika itu dapat dilakukan, maka mata Tuhan tertuju pada orang yang takut pada Tuhan. Tuhanlah berpihak dan menolong mereka dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku, tetaplah kita berbuat baik bagi semua orang, karena Tuhan menjaga kita dan Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Porsi kita adalah melakukan yang baik, dan kita berikan porsi Tuhan untuk menjadi hakim di tengah orang-orang yang berbuat jahat. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pasung tongo sonbu, idok hatamin, suruton dimna badia, bosur mabain rohaki, songkok maturo hakon, unang soy holang manetek, rohi sandok dirikon. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat firman-Mu yang baru saja kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengetahui akan keberadaan kami masing-masing. Seringkali kami Tuhan jauh daripadamu, melakukan keinginan daging kami, sehingga kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan firman ini Tuhan, kami disadarkan bahwa Tuhan menginginkan kami untuk takut kepadamu dengan melakukan segala perintah-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus, menjaga kami, mengingatkan kami, membimbing kami, memampukan kami melakukan apa yang Kau kehendaki, yakni menjauhi segala bentuk kejahatan dan melakukan yang baik dan mencari perdamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa di surga, kiranya kami dapat melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Engkaulah yang menjaga kami. Jauhkan kami Tuhan dari rasa keputusasaan, tapi mampukan kami untuk bisa melakukan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-perkataan kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon kasihanilah kami agar kami mampu melakukan apa yang Kau kehendaki. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Hiburkan hati mereka yang sedih. Kuatkan mereka yang lemah imannya. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.